Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afif Fitratur Rahman, biasa dipanggil Naufal. Hari ini saya mau ngejelasin tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Tapi hari ini kita lebih berfokus kepada bank syariah, karena teman-teman sendiri saya yakin sudah mulai paham dengan bank konvensional, iya kan? Sebelum kita membahas lebih lanjut beda bank syariah dan bank konvensional, mari kita bahas dulu nih pengertiannya. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank konvensional akan menerima berbagai macam bentuk investasi ke semua bidang usaha asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Bank konvensional hanya berorientasi kepada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga. Dan untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah atau biaya yang murah. Berbeda nih dengan bank syariah. Bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu prinsip syariah, yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lain halnya dengan bank konvensional, bank syariah hanya akan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan ketentuan Islam atau investasi yang halal saja, berorientasi pada keuntungan profit oriented, serta kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga menetapkan peraturan dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Segala kegiatan pada bank syariah tidak boleh keluar dari ajaran Islam. Nah teman-teman, sudah ngerti belum tentang pengertian bank syariah dan bank konvensional? Selanjutnya kita bahas produk-produk bank syariah ya. Produk-produk yang ditawarkan bank syariah sendiri sebenarnya ada banyak. Sebagai contoh, ada beberapa nih yang bisa saya jelaskan sedikit. Pertama, wadiah. Secara bahasa, wadiah atau al-wadiah berartikan titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a, yada'u, wada'an. Juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Wadiah sendiri terdiri dari dua loh teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, wadiah yad al-amanah atau trustee depository. Al-wadiah yad al-amanah yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain atau bank untuk memelihara barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Dan pihak bank tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta. Pada bank konvensional, ini dikenal sebagai safe deposit box.
Kedua, wadiah yad ad-dhamanah atau guarantee depository. Wadiah ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak lain atau bank untuk memelihara barang atau harta tersebut, dan pihak lain atau bank dapat memanfaatkan dengan seizin pemilik dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaki. Konsekuensinya, jika uang atau barang itu dikelola oleh pihak bank dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak bank, dan bank boleh memberikan bonus kepada pemilik, yaitu pihak penitip, dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Pada bank konvensional, ini dikenal sebagai tabungan dan giro tidak berjangka. Kedua, musyarakah, yaitu kerjasama terhadap dua orang atau lebih untuk meningkatkan aset mereka, dan seluruh pihak ikut kontribusi dalam peningkatan aset mereka. Ketiga, murabahah, yaitu transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Demikian produk-produk bank syariah. Sebenarnya ada banyak loh, tetapi fokus kita kali ini adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk nih ke perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di atas ini ada tabel. Tabel ini yang akan menunjukkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ayo kita cek. Nomor 1 ada falsafah. Falsafah pada bank syariah tidak berdasarkan bunga atau riba, tidak berdasarkan juga pada maisir atau spekulasi dan gharar atau ketidakjelasan. Pada bank konvensional, aspek-aspek riba, maisir, dan gharar tetap dipakai karena konvensional lebih berfokus kepada keuntungan. Jadi, bank konvensional tetap memakai bunga dan ada unsur-unsur maisir dan gharar. Sedangkan pada operasional, bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Yang kedua, pada bank syariah, penyaluran pada usaha-usaha yang halal-halal saja. Jadi, pada usaha-usaha yang tidak halal, bank syariah tidak akan memasukkan uang nasabah ke dalam situ. Pada bank konvensional, penyaluran pada sektor yang menguntungkan. Aspek halal atau tidaknya tidak menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, aspek sosial. Pada bank syariah dinyatakan secara tegas dan eksplisit dalam visi dan misi, sedangkan pada bank konvensional tidak ditegaskan secara eksplisit. Yang keempat, ada organisasi. Pada bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih perbedaan bunga dan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah? Nah, di sini ada tabel lagi nih di atas. Bunga yang mewakili bank konvensional dan bagi hasil yang mewakili bank syariah. Pada bunga, penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi. Pada bagi hasil, penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi. Sampai di sini jelas ya. Nah, pada bunga, jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang ada. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah nisbah atau bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai. Pada bunga, pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek akan dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi. Pada bagi hasil, tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian,
maka resikonya ditanggung kedua belah pihak. Pada bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Pada bagi hasil, jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Pada bunga, pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram. Pada penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal. Sampai di sini jelas ya. Jadi pada bunga itu terdapat pada bunga ditentukan tanpa melihat adanya untung atau rugi. Dan proyek yang dijalankan apakah akan untung atau rugi tidak dilihat, tetap diambil bunganya. Sedangkan pada hasil kalau untung akan dibagi kepada kedua belah pihak. Tetapi kalau rugi maka resikonya ditanggung oleh kedua belah pihak. Landasan hukum. Pada bank konvensional dan bank syariah memiliki landasan hukumnya masing-masing. Nah, pada bank konvensional ada hukum positif atau undang-undang, PBI, dan KUHP. Sedangkan pada bank syariah juga memiliki hukum positif yang sama seperti bank konvensional, akan tetapi ditambah dengan hukum syariah, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Sementara itu, bank syariah dan bank konvensional juga memiliki pengawas, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Tetapi bedanya, bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pasti ada yang bertanya, bagaimana nih denda di bank syariah? Apakah sama seperti bank konvensional? Tidak, pada bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu, tetapi denda ini hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu, tetapi menunda pembayaran. Nah, uang dendanya nanti akan diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan bank syariah. Denda ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan utangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Kita telah sampai di akhir video. Yeay! Teman-teman masih punya banyak pertanyaan kan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Tulis aja deh pertanyaannya di kolom komentar. Demikian penjelasan dari saya kali ini tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Terima kasih telah mau menonton sampai habis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.